tertulisnya negeri. Padahal original teksnya Eretz. Eretz itu artinya bumi. Sedangkan Al-Quran mengatakan bumi. Al-Quran saya mengatakan annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Dan sungguh aku Tuhan Allah telah menuliskan di dalam Zabur bahwa bumi, bukan bahwa negeri, bahwa bumi. Dan di dalam Mazmur 37:9 kata bumi itu diplesetkan menjadi negeri. Al-Quran saya mengatakan bumi, terjemahan yang Anda pegang mengatakan negeri. Begitu kita lihat konteks ayat dan kita masuk original teksnya, ternyata yang tertulis Eretz. Berarti yang benar itu Quran saya, bro. Mohon maaf nih, mohon maaf. Tapi mungkin ini masih keliru. Mungkin saya ada salah barangkali. Tolong, itu kan kalau bang, tolong tunjukkan kepada saya kitab Zabur atau Mazmur yang asli. Silakan, saya tunggu. Ya. Itu tadi yang abang baca itu kan. Itu terjemah, saudara. Itu bukan asli, itu terjemah. Itu terjemah, kawan. Itu terjemah. Ya, bagi saya bang, bagi saya bang Sum, bagi kami orang, ya itu asli. Kitab Zabur asli itu. Sedangkan kalian cuma diangan-angan saja, nggak pernah ada kitabnya. Saudara, yang asli itu bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Bahasa Indonesia itu terjemahan, bang. Saya tanya dulu, yang asli, saudara, yang asli bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Yang asli bahasa Ibrani. Subhanallah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Tapi kan semua orang Kristen itu nggak tahu juga bahasa Ibrani, nggak semua orang tahu juga. Bukan. Makanya diterjemahkan. Saya bukan mengatakan keaslian itu dilihat dari kepintaran seseorang membaca Ibrani, enggak. Yang saya tanya, Ibrani ini adalah bahasa yang digunakan, original teks yang digunakan. Kemudian kitab Mazmur awal kali. Anda mengiyakan. Dah, saya rasa sudah selesai. Nah sekarang, sekali lagi saya katakan, lembutkan hati saudara. Sebisa mungkin, cari waktu atau masa, bisa mencari kitab Mazmur yang sesungguhnya. Lalu patahkan argumentasi Al-Quran saya ini kalau Al-Quran saya salah. Kita masih ada waktu besok, lusa dan seterusnya. Kalaupun bukan Anda, ada saudara-saudara Kristen kita yang lain, bukan? Dan kalaupun bukan saya, banyak saudara Muslim kita juga yang menyaksikan di sini yang akan melanjutkan perdiskusian ini. Saya kira begitu dari saya. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Jadi menurut Bang Suma, kitab yang kami pegang bukan asli ya? Terjemahan saudara dan sorry ya. Tapi kalau apa namanya tadi ya? Iya, gimana? Kok terjemahan itu bisa dikoreksi, terjemahan itu bisa direvisi, terjemahan itu bisa diperbaiki. Dan original teks yang firman Tuhan tidak mungkin bisa dikoreksi. Dan tidak mungkin bisa direvisi, nggak mungkin. Kenapa Bible biasa diterbitkan revisi ulang, hasil koreksi oleh pakar? Karena dianggap sudah tidak relevan, dianggap tidak cocok lagi dengan rasa bahasa, atau ada sesuatu yang ingin diperbaiki di sana untuk mengikuti entah itu selera umatnya atau selera zamannya atau gimana. Tetapi satu hal, mustahil firman Tuhan bisa dikoreksi oleh manusia. Itu mustahil. Firman Tuhan diperbaiki oleh manusia itu tidak mungkin. Nah, kenapa ini terjadi di tengah-tengah Kristen? Karena yang dipegang oleh saudaraku hanya terjemahan. Sedangkan terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengerti makna dari firman Tuhan. Itulah yang disebut terjemahan. Betul. Makanya kan kita tadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kami orang Indonesia yang mengerti. Nah, sekarang yang asli yang mana?
kalau terjemahannya Bang itu bukan asli. Subhanallah saudaraku. Sudah bilang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pasti kita sudah mengerti kan. Ya. Yang kami baca ini terjemahan. Saya akui Ya. itu terjemahan. Alhamdulillah. Terus apa yang salah dari terjemahan? Yang harus Anda korek di sini pernyataan Al-Qur'an. Korek. Saya nggak percaya sama Al-Quran Bang. Bukan saudara, bukan. Sekiranya mungkin kitab saudara mengatakan bahwa akan datang sebuah kitab mengatasnamakan Elohim, dan kitab itu bukan dari Elohim, menyatakan sesuatu yang bla 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 bla, dan itu dikatakan dalam Bible saudara, maka saya, Bang Zuma, akan menarik benang merahnya pernyataan dalam Bible itu kepada kitab suci saya. Saya akan buktikan apakah benar kata Bible ini terhadap Al-Quran. Akan datang sebuah kitab mengatasnamakan dirinya Qaraah atau Iqra atau Quran atau Az-Zikr. Tetapi itu bukan firman Tuhan. Nah, berarti ada nubuat tentang kitab suci saya. Maka Jadi, kitab jadi menurut Ya. Bang Suma yang dikoreksi Al-Quran itu kitab yang saya pegang sekarang. Gimana? Jadi menurut Bang Suma yang dikoreksi oleh Al-Quran itu kitab suci yang saya pegang sekarang. Alhamdulillah Anda sampai sana paham. Subhanallah. Yes. Enggak, bukan berarti saya percaya apa yang Bang Suma katakan. Bukan. Saya juga tidak menganggap itu. Maksud saya, pemahaman saudara sudah sampai pada apa yang saya sampaikan panjang lebar. Betul. Tadi saya mengawalinya saudara. Apa yang saya katakan? Nih, saya dan Anda sebagai agama yang muncul setelah Yahudi, saya bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannati tajri min tahtiha al-anhar. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Ini kata Al-Quran. Saya kasih terjemahan sedikit. Dan sungguh Allah telah memilih Bani Israel, mengangkat 12 suku menjadi pemimpin di antara mereka, dan aku pencipta langit dan bumi bersama dengan mereka. Dan jika sesungguhnya mereka melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat dan beriman kepada rasul-rasul utusan-utusanku, dan mereka kemudian membantu nabi-nabi dan rasul-rasulku, dan mereka meminjamkan kemudian pinjaman yang baik kepada mereka, aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan pasti aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa di antara mereka kemudian di antara kamu, kata Allah, ya, yang ingkar, yang kafir terhadap yang demikian itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini Al-Quran saya mengatakan. Lalu kemudian Allah menjelaskan kemudian di ayat selanjutnya, "Fabima nakhdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi kata Allah, sayang sekali kata Allah, mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka, kami jadikan hati mereka keras membatu, mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Tuh. Ini kata Quran. Al-Quran bertemu dengan saudara Kristen. Saudara Kristen muncul kemudian, Bang Suma, Anda Muslim? Yes. Saya bawa kitabnya Nabi Musa loh, sama kitabnya Nabi Daud. Saya bawa. Tengok coba sini. Anda serahkan kitab itu kepada saya. Tertulislah di luarnya perjanjian lama, perjanjian baru. Oh, ini ada kitabnya Nabi Musa, ini kitabnya Nabi Daud. Terbuka kemudian, saya pelajari. Dan setelah lihat Al-Quran saya mengatakan sudah dirubah. Mereka gemar mengubah firman Tuhan. Dan ternyata setelah saya buka contoh yang tadi, saudara, terjemahan saja dirubah. Bagaimana original teksnya? Saya sederhanakan yang saya katakan tadi dalam Al-Quran. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di zikra.
sikri annal arda yarithuha ibadis dia salihin. Dan sungguh, ini penekanan, dan sungguh telah kami tulis dalam Mazmur satu ketetapan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Wow, benarkah itu ada? Kita lihat di dalam Mazmur. Karena kita tidak menemukan kemudian original teksnya lagi. Kitab aslinya yang dibawa ke Indonesia hanya terjemah. Dan itu milik saudara kita Kristen. Mereka yang memiliki itu. Kita lihatlah kemudian bahasa Indonesianya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Itu kata Allah. Itu kata Mazmur terjemah. Tetapi kata Al-Quran, orang-orang yang benar akan mewarisi bumi. Aduh, ini Quran kok larinya ke bumi. Terjemahannya mengatakan negeri. Begitu kita kupas original teksnya, ternyata yang muncul kata Eretz. Eretz bumi. Berarti Al-Quran yang salah, yang benar. Dan mereka suka merubah firman Tuhan, kata Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ternyata Eretz dirubah menjadi negeri. Silakan Anda tidak percaya kepada Quran, silakan. La ikraha fiddin. Al-Quran hanya akan sampai orang-orang yang berakal. Dan Al-Quran tidak memaksakan orang untuk masuk untuk memahaminya. Tidak, Al-Quran minta untuk koreksi kalau memang ada kesalahan menurut orang-orang. Tapi silakan, semakin dikoreksi, semakin indah terlihat betapa Al-Quran mengurai kebenaran-kebenaran yang ada dalamnya terkait dengan kitab terdahulu. Nah, itu yang pertama. Satu lagi saudara, terlalu jauh kita ke Mazmur, Injil aja dulu. Apa kata Al-Quran saya? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu kata Al-Quran saya. Aku Nabi Isa, seorang utusan Tuhan yang dicipta, yang dilahirkan tanpa ayah. Datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, diberi Alkitab berupa Injil. Ini Al-Quran saya nih mengatakan nih. Al-Quran saya mengatakan diberi kitab berupa Injil, di mana Al-Quran menorehkan itu kemudian ada nggak Bang Suma Injil yang diberikan kepada bangsa Israel? Sekali lagi saudara, tadi Al-Quran mereka merubah firman Tuhan. Gak usah bawa lagi. Saya nggak percaya Al-Quran. Tadi Anda bahas. Yang Anda pertanyakan tadi kan Al-Quran, dan Anda tidak percaya. Saya menjawab, Al-Quran saya mengatakan kitab terdahulu udah dirubah. Sekarang Anda tadi generasi bahwa Nabi Isa membawa kitab Injil. Kitab Nabi Injil Isa lebih dulu datang daripada buku-buku terjemah milik saudara. Mohon maaf nih, mohon maaf. Nabi Isa lebih dulu daripada kitab-kitab terjemahan saudara. Jangankan Nabi Isa, yang saudara anggap Yesus pun lebih dulu dari kitab saudara. Waktu berbicara tentang terjemahan, memangnya Al-Quran kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Gimana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi original teksnya sebagai patron supaya tidak original teksnya mana? Ada, Bang. Silakan saudara, tunjukkan kepada saya. Saya nggak pegang. Nah, itu dia celakanya sih. Saya lanjutkan narasi saya boleh? Habis itu Anda tanggapi boleh sampai 5 menit. Izinkan saya mengurai. Nabi Isa alaihissalam lebih dulu datang kepada Bani Israel. Muncul Kristen belakangan dengan seperangkat kitab mereka. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Yesus sudah tak ada. Matius ditulis antara tahun 80-an. Ada yang mengatakan ditulis tahun 66. Yesus sudah tak ada. Petrus ditulis tahun 81. Lalu kemudian Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai 140. Lukas tahun 62. Kisah para Rasul tidak diketahui, gereja-gereja nggak tahu kapan itu ditulis. Kitab Wahyu ditulis antara tahun 90 dengan 100. Yakobus ditulis antara tahun 47 sampai 48. Ini saya dapat datanya langsung dari teman-teman yang aktivis gereja yang menerangkan itu, dan memang banyak tersiar di di link di Google maksud saya.
Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa mereka telah merubah. Izinkan saya sejenak untuk membuktikan itu. Melalui Bible, saya akan buktikan. Melalui Bible sekali lagi. Di dalam kitab Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mohon maaf ini. Saya sekali lagi mohon maaf. Markus 1:14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini yang diberitakan oleh Yesus sudah pasti bukan perjanjian baru. Sudah pasti bukan kitab Wahyu, kitab Petrus, kitab Roma, Galatia, Filipi, Markus, dan seterusnya. Sudah pasti bukan. Tapi Yesus memberitakan Injil Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Yohanes 1 nomor 43, pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang muridnya bernama Filipus. Siapa namanya? Filipus. Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, kadia ke sini, ikut dengan aku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu ketika kemudian Yesus dan Filipus menuju ke Galilea, apa yang diberitakan di sana, saudara? Markus 1:14. Sesudah sampai di sana, Yesus memberitakan Injil Allah. Bersama dengan siapa? Filipus. Berdua mereka. Filipus berdua dengan Yesus memberitakan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel yang ada di Galilea. Terakhir. Kisah Para Rasul 8 nomor 35 dikatakan begini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Subhanallah. Filipus murid yang dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Sebelum kemudian ada Kisah Para Rasul dituliskan, lebih dulu Filipus memberitakan Injil Yesus. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Ketika Yesus hidup, ketika Filipus hidup, mereka telah membicarakan Injil. Mereka telah memberitakan Injil. Al-Quran mengatakan dari sejak bayi Nabi Isa mengakui itu. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Berarti zaman Nabi Isa masih kecil sudah memberitakan tentang Injil. Berarti belum ada Markus, belum ada Lukas, belum ada Paulus, belum ada yang lainnya. Nabi Isa sudah memberitakan Injil. Lagi-lagi endingnya di mana? Mohon saudaraku Kristen yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalian pengikut Yesus kan? Tolong tunjukkan Injil Yesus kepada kami umat Islam, supaya gugur Al-Quran. Tapi kalau saudara Kristen tak mampu menunjukkan Injilnya Yesus, Al-Quran tetap akan jaya, laksana api yang akan membakar semua sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Al-Quran akan membereskan kejahilan, Al-Quran akan menghancurkan kebatilan, Al-Quran akan menegakkan kebenaran sebagai hak yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Torah tidak bisa Anda tunjukkan, Zabur Anda tidak bisa tunjukkan, Mazmur. Kemudian, bolehkah kesempatan terakhir ini Anda menunjukkan Injil Yesus yang Yesus beritakan di Galilea ketika Yohanes Pembaptis ditangkap bersama dengan muridnya Filipus? Silakan. Ini Bang, Anda terlalu banyak berbahasa. Saya itu jadi ngantuk dengarnya, jujur. Izin Bang Indra ya sebentar. Bang Marle. Oke, salam. Ah ya oke, Kristen ya Bang ya. Ya. Oke, saya tanggapi sedikit ya. Tadi saya ikut ke narasinya. Tadi kan Bang Juma itu meminta sebuah bukti tentang kitab suci Taurat. Nah, tapi klaimnya itu dari umat Islam. Tapi Kristen dan Yahudi nggak percaya Al-Quran. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran sendiri yang mengklaim. Contohnya di surat Al. Kau pakailah akalmu. Bisa nggak sih kau pinter dalam semenit aja kau pinter? Bang, tunggu jelaskan Bang. Ya coba kau jelaskan.
Nggak masuk dulu, nggak pusing kepala aku. Kau beli minyak rem dulu. Udah jelas itu bang, udah jelas tuh di situ kurios, Yesus itu kurios, tapi diterjemahkan menjadi Tuhan. Udah jelas tuh tadi setelah kita buktikan arti sebenarnya daripada kurios itu Tuhan. Tuhan. Kalau yang Tuhan itu ya Bapak itu tadi God. Tuhan Itu, dan Tuhan pun sama, Mbak. Itu dalam pengertian umum. Enggak Tuhan ini, Mbak. kok. Jadi bisa kok Tuhan kan Pak Prabowo, bisa kok Tuhan kan itu bos-bos yang perusahaan. Ya, iya. Kenapa saya menuankan gini, Bang? Gini, Mbak. Tuhan itu adalah gelar bagi manusia. Tuhan. Mana mungkin tidak ada kan manusia sebagai Tuhan. Itu Ya, gelar ya kalau Yesus manusia apa bukan? Yesus memegang kedua-duanya, Pak. Dia Tuhan dan Kok Tuhan. memegang? Gak ada bang, gak ada datanya. Yesus itu anak manusia, nggak pernah dia jadi Tuhan. Ya, Mbak, tunggu. Aku tanya, Mbak. Tolong memberitahu saya apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Oke, jawab. Siapapun boleh dijawab. Tuhan itu maha kuasa, tapi dia mustahil jadi tidak maha kuasa. Mustahil Tuhan itu lemah. Ada sifat-sifat yang mustahil. Oke. Kalau dia sudah jadi manusia, berarti dia sama dengan makhluk ciptaannya. Dia hina, dia tidak suci lagi. Tunggu dulu, Itu jadi Tuhan itu di dalam Bible, kamu dengar ya, di dalam Bible ya, di bilangan ya. Di dalam Biblemu di bilangan, Tuhan itu bukan manusia. Di dalam Biblemu seperti itu. Sementara di data di Biblemu 84 kali di Biblemu Yesus disebut anak manusia. Mbak Nggak dengar. pernah disebut Yesus itu Tuhan. Anak manusia. Tapi Mbaknya udah paham kan tentang Tuhan dan Tuhan. Yesus Ya. memegang gelar keduanya. Tuhan itu kan sembahan yang kita ibadahi itu Tuhan. Tuhan itu ya bisa Tuhan tanah, Tuhan takur. Maksudku tadi itu. Tuhan tuh gelar untuk manusia, Mbak. Paham nggak? Dan itu Yesus memiliki itu. Itu gelar tertinggi. Iya, gelarnya Tuhan, tapi jadi Tuhan, gelar Tuhan dia mana? Dia pernah jadi digelari Tuhan mana? Makanya kenapa sampai lembaga terjemahan Aku tanya di mana Yesus pernah digelari Tuhan? Yang digelari sama dia itu dia adalah Tuhan, guru, ya utusan, rasul, nabi, itu gelarnya. Tapi sebagai Tuhan data di Bible tidak ada, nggak ada bang. Yesus itu digelari Tuhan, nggak ada. Apa? Mbak. Dari mana narasi Rudi bilang Tuhan Yesus itu disebut yang tertinggi, gelarnya itu dari mana? Kata Tuhan itu digunakan Ini banyak itu orang. untuk bang, mana ada manusia, Tuhan. Enggak, saya tanya di mana Yesus digelari Tuhan di Biblemu di mana? Yang ada itu dia adalah guru, dia rabi, dia adalah nabi, rasul itu ada. Tapi kalau dia digelari Tuhan nggak ada. Kecuali penyesatan oleh lembaga penerjemah, kurios, originalnya kurios yang artinya Tuan, T-U-A-N, diplesetkan atau dibengkokkan artinya oleh penerjemah lai. Lembaga penerjemah Bible Indonesia diterjemahkan kurios menjadi Tuhan. Inilah, tapi ingat ya. Ingat ya, kepada Bang. Mbak seolah-olah lebih pintar dari para. Ya iyalah kami lebih pintar karena kami tidak dikekang oleh doktrin dogma. Kami kami membaca Biblemu tanpa ada beban, ikatan atau dogma doktrin yang harus kita patuhi. Kalau dogma doktrin yang kalian imani itu ya, pokoknya Yesus Tuhan, apapun narasinya, pokoknya harus kalian cocokkan intinya Yesus itu Tuhan, apapun yang terjadi. Jadi makna bahasa yang sebenarnya Anda langgar. Makna aturan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia kalian langgar. Rasul itu apa? Ya utusan Tuhan yang diberi pewahyuan. Kalian jadikan Tuhan Yesus yang rasul ini. Data di Bible Yesus rasul, Yesus nabi. Jadi semua kaidah-kaidah bahasa Indonesia Anda langgar. Demi apa? Demi menuhankan Yesus. Itu Bang. Coba Mbak cari terjemahkan di Google, ayo. Tuhan dalam bahasa Apa Tuhan itu? dalam bahasa apa? Rudi, terjemahan yang benar itu bukan di Google, di kamus kau buka. Ada kok Aduh, kamus Mama, ini bahasa orang. Inggris. Apa pakai?
Enggak mesti gimana? Kau buka kamus bahasa Inggris aslinya, yang ya aslinya dari Britannica ya, atau dari kamus bahasa Inggris yang di Bible juga ada kamus bahasa Inggris. Kan ada internet bang. Coba tunjukkan di mana biar ku cari. Ya makanya kalian itu terlalu sibuk mencari ya. Terjemahan itu mengarah pada Tuhan. Di Google kalian cari-cari itu, Google dibuat dari kekristenan mengarahkan pada Tuhan. Tapi kalau kau ambil dari kamus asli, Gak bisa gitu bang. kata Tuhan tidak pernah menjadi God. Tidak Terus pernah. yang Kairos Hanya sebagai Lord. Kalau dia dimuliakan, Tuhan ini bagi orang manusia siapapun. Lord ini hanya manusia yang dianggap lebih mulia. Kemuliaan itu bukan berarti dia Tuhan. Kalau dia disematkan sebagai God saja, itu belum menjadi Tuhan, karena masih ada Almighty God. Kok nggak ngerti bagaimana penerjemahan bahasa Inggris di kamus? Kita izin bang, kita masuk ke pembuktian ya penyesatan penerjemah ya, bang ya. Kita masuk penyesatan penerjemah nih, kita masuk di sini. Semoga tercerahkan ya. Ini sumber yang dipakai untuk gali informasi apa, Mbak? ini sebentar, ini. Saya tunjukkan dulu bang ya, saya tunjukkan dulu ya. Sumbernya Lihat. apa itu? Ya ini Bible mu sabda ini. Sabda nih, aduh mana dia? Mana? Sabda yang mana kalian pakai? Sabda nih yang keluarkan ya. Tentu. Itu yang Nih, mana dia? Nih. Sabda. Nih. Bible Sabda. Nih, Efesus 65 ya. Kita itu buka dari pembuktian. yang penciptanya siapa, Mbak? Aku tanya. Oh, itu Kristen pendeta-pendeta. Bukan, Mbak. Ya, ini saya buktikan ya. Sebentar, saya buktikan dulu kalau kalian itu disesatkan oleh penerjemah ya. Aduh. Oke. Di sini tertulis ya, Bang. Dan itu kan orang bisa saja manipulasi, Mbak. Makanya tadi ku tanyakan